Kenalkan, nama saya Yola Lestari, dan di sini saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat. Jadi, program ini merupakan simulasi sistem antrian pasien pada sebuah apotik, yang dimana program ini untuk membantu proses pengelolaan antrian pasien di apotik agar lebih teratur, efisien, dan mudah dipantau. Tujuan dibuatnya program ini adalah yang pertama untuk mempermudah pengelolaan antrian pasien, yang kedua untuk menerapkan konsep struktur data queue, yang ketiga untuk menerapkan linked list dalam pembuatan antrian dinamis, yang keempat untuk menerapkan algoritma sorting dan searching, dan yang terakhir untuk melatih logika pemrograman menggunakan bahasa C++. Nah, terus program ini memiliki beberapa fitur utama, yaitu ada registrasi pasien, menampilkan antrian pasien, pelayanan pasien, menampilkan riwayat pasien, mengurutkan data pasien, mencari data pasien, dan yang terakhir menghitung rata-rata usia pasien. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan programnya. Pada bagian awal program, terdapat struk bernama pasien, yang dimana struk ini digunakan untuk menyimpan data yang terdiri dari ID, nama, dan juga usia. Jadi, struk ini berfungsi sebagai wadah data. Selanjutnya terdapat struk node, yang di dalam struk node tersebut terdiri dari data pasien dan pointer next. Bayangkan saja struktur data single linked list itu sebagai rangkaian kereta api, yang dimana bisa kita analogikan node itu sebagai gerbong kereta apinya. Data atau isi node tersebut sebagai muatan di dalam gerbongnya. Dan pointer next sebagai sambungan di belakang gerbong untuk mengaitkannya ke gerbong lainnya. Jadi, setiap bagian dari kereta api ini mewakili satu unit data yang saling terhubung berurutan. Bagian berikutnya adalah kelas queue. Kelas ini merupakan inti dari sistem antrian. Di dalam queue terdapat prone dan juga rear, yang dimana prone menunjuk pasien paling depan, sedangkan rear menunjuk pasien paling belakang. Selanjutnya ada fungsi NQ, digunakan untuk menambahkan pasien ke dalam antrian. Pasien baru akan dimasukkan ke posisi paling belakang. Jadi, setiap ada pasien registrasi, maka fungsi ini akan dijalankan. Selanjutnya ada fungsi DQ, digunakan untuk mengambil pasien paling depan dari antrian. Artinya, pasien tersebut sedang dilayani oleh kasir atau apotek. Setelah dilayani, data pasien dipindahkan ke riwayat. Selanjutnya, fungsi ini digunakan untuk menampilkan seluruh pasien yang sedang mengantri. Pada program ini juga digunakan fungsi rekursif untuk menghitung total usia pasien dan jumlah pasien. Kemudian digunakan untuk mencari rata-rata usia pasien. Selain Q, program ini juga memiliki kelas riwayat. Kelas ini digunakan untuk menyimpan pasien yang sudah selesai dilayani. Nah, program ini menggunakan algoritma selection sort untuk mengurutkan data pasien berdasarkan ID. Tujuannya agar data lebih rapi dan mempermudah proses pencarian. Terus, program menggunakan metode binary search untuk mencari data pasien berdasarkan ID-nya. Jadi, binary search itu bekerja lebih cepat karena datanya yang sudah diurutkan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita masuk ke menu program. Jadi, di sini menu yang pertama itu ada registrasi pasien. Nah, menu ini digunakan untuk menambahkan pasien baru ke antrian. Program juga melakukan validasi agar ID pasien itu tidak boleh sama. Kita masuk ke menu kedua, yaitu pelayanan pasien. Nah, menu ini digunakan untuk melayani pasien paling depan, yaitu konsepnya adalah FIFO, first in, first out. Setelah itu, data pasien akan keluar dari antrian, lalu masuk ke riwayat.
Nah, menu ketiga ini untuk menampilkan seluruh pasien yang masih menunggu. Kalau untuk menu yang keempat, menu ini itu untuk menampilkan pasien yang sudah selesai dilayani. Untuk menu yang kelima, jadi menu ini tuh menjalankan proses sorting menggunakan selection source. Jadi dia mengurutkan riwayat. Dan untuk menu yang keenam, menu ini kita gunakan untuk mencari pasien berdasarkan ID menggunakan binary search. Terus, menu yang ketujuh ini untuk menghitung rata-rata usia pasien yang masih berada dalam antrian. Nah, baik, jadi programnya akan kita jalankan. Oke, di sini. Nah, ini ada menu-menunya. Kita pilih menu 1 untuk registrasi pasien. Nah, di sini kita akan ditampilkan untuk registrasi pasiennya, kita harus memasukkan ID, terus nanti nama dan juga usia. Saya masukkan dulu. Nah, baik, jadi di sini sudah saya masukkan data-datanya. Langsung saja kita pilih ke menu yang kedua, yaitu pelayanan pasien. Nah, sudah ada pasien yang dilayani. Sudah ada satu. Kita coba lagi ya untuk nambah pasien yang akan dilayani. Tambah lagi. Oke. Terus kita pilih menu yang ketiga, yaitu tampilkan antrian. Oke, kita coba. Nah, ini dia antriannya yang masih menunggu antrian, yang masih belum dilayani, seperti itu. Terus setelah itu kita ke menu yang keempat, yaitu tampilkan riwayat. Nah, di sini sudah ada riwayat pasien yang sudah dilayani. Itu ada 4 orang. Terus selanjutnya ke menu yang kelima, ada urutkan riwayat. Nah, jadi dia sudah berhasil diurutkan. Riwayatnya sudah berhasil diurutkan. Terus untuk yang keenam, kita mencoba untuk mencari data pasien. Oke. Nah, ini salah ya teman-teman, berarti ini tidak ditemukan. Nah, untuk selanjutnya, untuk menu yang ketujuh, itu untuk menghitung rata-rata usia. Pilih menu nomor 7. Nah, jadi di sini rata-rata usia pasien itu di sekitaran 29 tahunan. Seperti itu. Baik, untuk menu selanjutnya ini untuk keluar. Jadi program selesai. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Sekian dan terima kasih.